Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Desrianti SPD. Saat ini saya bertugas di TK Rahmat Permata Bunda sebagai wali kelas TKB dan juga guru sentra persiapan. Saya bertugas di TK Rahmat Permata Bunda ini sejak 1 Agustus 2028. TK Rahmat Permata Bunda beralamatkan di Kompleks Purima Surai 2, Blok G nomor 10 dan 22. Peserta didik di TK Rahmat Permata Bunda memiliki latar belakang yang beragam, yang rata-rata adalah anak dari para generasi Z yang memiliki keunikan dan karakteristik yang berbeda-beda. Tentunya cara dan metode yang digunakan pun juga berbeda. Menghadapi tingkah dan pola peserta didik yang memiliki keunikan di setiap individunya bukanlah hal yang mudah. Diperlukan cara yang tepat dan nyaman bagi anak agar pembelajaran berjalan sebagaimana mestinya dan yang menjadi capaian pembelajaran di setiap harinya tercapai. Anak-anak usia dini sedang belajar tentang pentingnya karakter yang baik. Mereka seringkali melihat perilaku tidak baik di sekitar mereka dan tidak tahu bagaimana cara mengatasi masalah dengan baik. Berangkat dari situasi tersebut, saya mencoba mencari-cari cara serta metode untuk mengakomodir semua keunikan anak dan kelas menjadi aman serta nyaman. Saya diberi kesempatan oleh yayasan untuk berangkat 10 hari pada 2 Oktober 2023 untuk pelatihan di Indonesia Heritage Foundation Depok. Berdasarkan referensi dari beberapa pihak untuk melihat dan mengadopsi bagaimana pendidikan karakter bagi anak usia dini dilakukan sesuai usianya yang dikembangkan dan dilakukan oleh IHF. Di sana, saya mempelajari bagaimana teknik manajemen kelas taman kanak-kanak dengan menggunakan 9 pilar karakter dan display kelas. Peserta didik lebih nyaman dan tertarik melaksanakan kegiatan dalam berkelompok, berkolaborasi, serta berkreativitas. Kegiatan yang dilakukan seperti berdiskusi, menyelesaikan masalah tanpa bantuan, membuat buku, menulis perasaannya, serta kegiatan yang menyenangkan lainnya. Peserta didik dapat membangun 6 aspek perkembangannya sekaligus dalam aktivitas pembelajaran yang berbasis proyek. Tentunya kegiatan tersebut menggembirakan, berkesadaran, dan juga bermakna bagi peserta didik. Langkah pertama yang saya lakukan sepulang dari pelatihan adalah pengimbasan kepada rekan-rekan saya di TK Rahmat Permata Bunda. Saya mengimbaskan bagaimana teknik manajemen kelas dengan menggunakan 9 pilar karakter. Penggunaan 9 pilar karakter dikemas dengan kegiatan yang menyenangkan bagi anak sehingga tanpa sadar kita seperti menghipnotis peserta didik di bawah alam sadarnya dengan pengaliran pilar karakter. Beberapa media yang digunakan adalah display kelas, buku pilar karakter, lagu, serta buku cerita. Kata-kata dari 9 pilar karakter seperti mantra bagi saya untuk menghipnotis peserta didik saya. Kata-kata tersebut saya ucapkan di setiap kesempatan sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan atas apa yang dilakukan peserta didik saya. Tantangan justru datang dari orang tua peserta didik. Tidak adanya sinergi kegiatan pembelajaran proyek dan penerapan 9 pilar karakter yang telah dilakukan di sekolah dengan yang dilakukan di rumah. Pembelajaran proyek hanya dianggap main-main tanpa makna oleh orang tua yang lebih mementingkan kegiatan calistung dan pemberian PR sepulang sekolah. Kegiatan pengimbasan kepada rekan sejawat di sekolah tidak hanya sebatas pengimbasan saja, namun saya memastikan bahwa saya dan rekan saya terus kuat dalam pemahaman 9 pilar karakter dan pembelajaran berbasis proyek. Penguatan kepada rekan saya lakukan pada kegiatan Kombel yang dilakukan setiap Sabtunya. Agenda dalam kegiatan ini berupa pemahaman, praktik, hingga simulasi, serta inovasi dalam beragam aktivitas main peserta didik di kelas dengan memastikan bahan dan media yang digunakan aman dan dekat dengan peserta didik. Kolaborasi dengan orang tua sangat penting untuk mensukseskan pengaliran 9 pilar karakter dan penguatan aktivitas pembelajaran melalui proyek kokurikuler. Langkah selanjutnya adalah dengan mengadakan kegiatan parenting untuk orang tua wali. Dalam kegiatan ini, saya dan rekan sejawat mengajak orang tua bersinergi dalam menerapkan hal-hal positif yang dilakukan oleh pihak sekolah.
Seiring berjalannya waktu, penanaman karakter melalui 9 pilar karakter dan proyek kokurikuler yang dilakukan di kelas dan bersinergi dilakukan oleh orang tua dan wali di rumah menunjukkan grafik peningkatan. Perubahan yang signifikan membuat saya dan rekan bersemangat untuk meningkatkan kompetensi diri dengan mengikuti seleksi sekolah koordinator yang diselenggarakan oleh Indonesia Heritage Foundation. Alhamdulillah, di tahun 2024, TK Rahmat Permata Bunda lolos menjadi sekolah koordinator untuk kegiatan PPA 6 dan pada tahun 2025 menjadi sekolah koordinator pada kegiatan PPA 6 yang akan mengimbaskan kepada sekolah-sekolah lain yang menjadi sekolah mitra. Pada PPA 5, kami mengimbaskan kepada 12 sekolah mitra, sedangkan pada PPA 6 ini kami akan mengimbaskan kepada 16 lembaga. TK Rahmat Permata Bunda menjadi satu-satunya sekolah koordinator untuk penerapan 9 pilar karakter. Dengan saya sebagai koordinator kegiatan mengimbaskan kepada 16 lembaga PAUD yang menjadi sekolah mitra kami di lingkup Kabupaten Muara Jambi. Kami membuka kesempatan kepada lembaga lain untuk observasi dan magang di lembaga kami untuk melihat bagaimana cara kami membangun karakter peserta didik kami dengan menggunakan 9 pilar karakter dan aktivitas pembelajaran berbasis proyek. Selain itu, kami juga melakukan pendampingan pelaksanaan di lembaga binaan kami. Seiring berjalannya waktu, penanaman karakter melalui 9 pilar karakter dan proyek kokurikuler yang dilakukan di kelas dan bersinergi dilakukan oleh orang tua dan wali di rumah menunjukkan grafik peningkatan. Perubahan perilaku yang ditunjukkan oleh peserta didik sangatlah signifikan. Dari yang bicara dengan berteriak-teriak menjadi anak yang santun, yang bicara lembut dan pelan. Dari suasana kelas yang heboh dan riuk pikuk menjadi kelas yang tenang dan nyaman karena peserta didiknya mulai memahami bahwa mereka sedang berkegiatan dan berbagi ruangan serta menjadi anak yang toleran, saling berbagi dan menghargai satu sama lain. Membangun karakter anak dengan 9 pilar karakter IHF dan proyek kokurikuler yang saya lakukan memberikan dampak yang positif bagi sekitar. Di antaranya, untuk diri saya sendiri dan rekan sejawat, kelas menjadi lebih terarah, terfokus, kelas menjadi lebih kondusif, sehingga capaian pembelajaran dapat dicapai. Selain itu, saya dan rekan guru melakukan evaluasi dan dapat membuat rencana tindak lanjut untuk pertemuan berikutnya. Untuk peserta didik, menjadi lebih percaya diri, semakin tenang, dapat membawa diri dimanapun mereka berada. Mereka dapat bersosialisasi di lingkungan manapun, serta dapat mengontrol diri mereka sendiri, serta lebih peka dan berempati. Untuk orang tua dan wali murid, mereka tidak lagi tantrum dalam menghadapi anaknya di rumah, sama-sama belajar bersama anak di rumah serta guru di sekolah. Untuk lembaga SM, sekolah mitra dapat menerapkan penanaman 9 pilar karakter dan membuat aktivitas pembelajaran berbasis proyek yang menyenangkan. Pendidikan karakter sejatinya amatlah penting bagi anak usia dini. Hal ini menjadi pondasi bagi mereka untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih lanjut. Namun, cara yang salah menjadikan pendidikan karakter tidak tersampaikan dengan baik kepada peserta didik. Memilih cara dan metode yang benar sangatlah menunjang keberhasilan dalam penanaman nilai karakter dan penguatan 6 aspek perkembangan, serta pengalaman belajar anak. Melalui penerapan 9 pilar karakter IHF dan aktivitas pembelajaran berbasis proyek menjadikan anak berkarakter, mandiri, dan kreatif. Sentuh hatinya untuk membangun karakter serta potensi peserta didik.